Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Suratharma. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2004 0704 007. Saya berasal dari kelas Hukum 2020A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan arti dari sebuah ideologi. Ideologi terdiri dari dua kata, yaitu ide yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu. Dengan kata lain, ideologi merupakan ilmu mengenai pengertian dasar dan ide yang memuat seluruh cita-cita dan tujuan dari suatu negara. Menurut Descartes, ideologi adalah inti atau pokok dari seluruh pemikiran manusia. Sejarah dari Pancasila sendiri dimulai pada saat sidang pertama BPUPKI pada 1 Juni 1945. Soekarno menjadi pencetus nama Pancasila pada saat mengemukakan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia. Usulan Soekarno tentang dasar negara tersebut diterima dengan baik oleh para peserta sidang dan dilanjutkan dengan dibentuknya Panitia 9. Hasil dari rapat yang dilakukan oleh Panitia 9 adalah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta sendiri merupakan konsep awal Pancasila yang kita kenal hingga sekarang. Terdapat protes terhadap bunyi sila pertama Pancasila pada Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bunyi sila pertama Pancasila tersebut dianggap tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia yang tidak hanya memeluk agama Islam. Akhirnya, sila pertama disepakati dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Pertama, saya akan menjelaskan sosialisme. Sosialisme merupakan sebuah ideologi yang mengutamakan kepentingan bersama dalam persamaan serta kesamaan dalam menjalani kehidupan demi terwujudnya kerukunan dan kemakmuran rakyat. Sedangkan untuk kapitalisme dapat pula diartikan sebagai susunan ekonomi yang berpusat pada keuntungan perseorangan. Di dalam ideologi kapitalisme ini, uang atau modal memegang peran penting dalam pelaksanaan politik dan penentu kebijakan dalam pemerintahan di suatu negara tersebut. Dan setelah Perang Dunia II berakhir, lalu mengapa Indonesia tidak memilih ideologi kapitalisme atau liberalisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat ataupun ideologi sosialisme atau komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet dan Cina? Dan jawabannya adalah karena Pancasila bukan hanya hasil perenungan ataupun pemikiran pendiri bangsa Indonesia, melainkan diangkat dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, baik itu nilai adat dan istiadat, nilai religius, kebudayaan, serta pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah mendarah daging sejak ribuan tahun lamanya. Dengan demikian, Pancasila bukanlah ideologi yang baru dan bukan pula ideologi yang diimpor dari negara luar. Selain alasan yang tadi, pada dasarnya Pancasila sebagai ideologi juga memiliki banyak kelebihan dibandingkan ideologi lainnya, seperti ideologi liberalisme, kapitalisme, komunisme, maupun sosialisme. Kelebihan tersebut beberapa di antaranya adalah: yang pertama, Pancasila mengandung nilai-nilai yang sifatnya universal. Yang kedua, Pancasila sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Pancasila sesuai dengan hakikat dan kodrat manusia. Kemudian Pancasila adalah wadah yang menampung semua golongan, tidak hanya golongan Islam. Dan yang terakhir adalah Pancasila adalah ideologi yang bersifat terbuka. Dan sejak saat itu, ideologi Pancasila diterima sebagai ideologi negara Indonesia hingga saat ini. Ketahanan Pancasila sendiri pernah mendapatkan tantangan pada zaman dahulu. Mulai dari pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 yang dipimpin oleh Musso, pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia di beberapa wilayah di Indonesia pada tahun 1950, hingga pemberontakan PKI pada tahun 1965 menjadi contoh bahwa ketahanan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia pernah mendapatkan ancaman dari kelompok yang ingin merubah ideologi Pancasila sesuai dengan ideologi mereka masing-masing. Dan pada akhirnya,
Ideologi Pancasila tidak pernah tergantikan dari dulu hingga sekarang, meskipun beberapa kelompok di Indonesia mencoba untuk menggantikannya dengan ideologi yang lain.